Kita mau pindahin ikan yang ada di sini ya guys ya, karena udah agak gede, yaitu RTC sama toman ya. Kita lihat dulu kondisi kolam dan kita mau coba buat kenyangin dulu yang ada di kolam ya guys. Soalnya kolam kalau misalnya memang dia terlalu lapar ya, walaupun dikasih makan juga sih, mereka tuh bisa jadi terlalu agresif ya guys. Kalau ikan kayak gini sih aku jarang kasih, tapi aku penasaran dia ada hasratnya nih kalau misalnya dikasih. Malah soak, kaget nggak jelas. RTC dulu kali ya. Wah ini gede ya. Wah guys langsung pada dateng siraman rohani guys. Oke guys, jadi di video kali ini kita mau pindahin ikan yang ada di sini ya guys ya, karena udah agak gede, yaitu RTC sama toman ya, ke kolam aku guys. Kenapa aku pindahin? Soalnya yang teman-teman lihat juga ya, ada beberapa tuh ikan patin sebenarnya nggak parah sih lukanya tuh guys, tapi ada sedikit luka. Dan ini tuh akan semakin parah ke depannya karena memang ini terlalu sempit untuk mereka ikan-ikan yang bisa besar, dan ini terlalu berbahaya ya guys ya, terutama toman sih sebenarnya ya. Kalau RTC sebenarnya nggak begitu bahaya, tapi dia tuh bakal lebih cepat gede kalau aku taruh kolam. Karena dulu RTC yang aku taruh kolam juga, aku tuh taruh kolam waktu dia ukurannya segede gini gitu loh ya guys. Dan semua ikan-ikan aku sama aku tuh memang dibeli dari kecil. Si toman iya, si ini juga iya ya guys ya, RTC juga dari kecil gitu loh ya guys. Kalau si patin ini terlalu kecil buat kita taruh kolam dan terlalu rentan. Jadi nanti kalau udah agak gede, mungkin bakal ke depannya aku taruh kolam juga gitu loh ya guys. Tapah juga sebenarnya tuh pengen aku taruh kolam ke depannya. Cuman aku yakin banget 100% sepertinya tapah kalau kita taruh kolam sekarang, dia tidak akan selamat guys. Tapi sebelum kita masukin ke kolam, kita lihat dulu kondisi kolam dan kita mau coba buat kenyangin dulu yang ada di kolam ya guys. Soalnya kolam kalau misalnya memang dia terlalu lapar ya, walaupun dikasih makan juga sih, mereka tuh bisa jadi terlalu agresif ya guys. Coba kasih makan dulu ya. Oh iya BTW, si gabusnya kemarin terakhir kita masukin nggak selamat di kolam guys ya. Jadi memang kolam ini tuh harus kita tinjau banget sih, mana yang bisa, mana yang enggak, karena nggak semua ikan tuh bisa masuk kolam. Padahal gabus yang dulu dia tuh kan sempet disetrum ya guys, dan sempet kayak kondisinya kurus, kayak nggak jelas lah. Aku kira malah dia yang nggak bakal aman di awal, ternyata dia malah aman. Yang nggak aman malah yang terbaru ya guys ya. Dan akhirnya kita taruh ke freezer, nanti aku kasih lihat guys. Nah, ini udah kita coba buat kasih makan, biar mereka makan ya, biar mereka sibuk ya guys ya. Dan ikan predator aku di kolam ini tuh udah mau makan pelet juga, bahkan sekelas arapaima aja mau makan pelet, kayak ikan alligator gitu juga mau makan pelet guys. Kita tuh nggak ada ikan peacock bass di sini, nggak ada. Dulu pernah kasih peacock bass, cuman peacock bass tuh terlalu dingin ya ditaruh di sini, jadi nggak cocok sebenarnya guys. Kayak gitu. Nah ini lagi pada makan, sambil nunggu mereka makan ya guys ya, kita sambil ngeliat-liat aja dulu. Tuh kayak gini guys kondisinya ya. Sangat amat ramai, tapi sebenarnya masih banyak space yang masih aman gitu loh ya guys. Aku yakin sih kalau toman taruh sini bakal aman ya guys ya. Karena toman itu kan dia cepet guys. Jadi dia bakal aman, dan toman itu rentan, nggak rentan stres, terutama yang ukurannya masih kecil itu ya, kecuali kalau udah agak gede. Nanti juga kita bakal coba buat tinjau, takutnya kejadian hal yang tidak gitu loh ya guys. Karena aku pengennya sih toman taruh di sini tuh dia aman guys. Ngomongin soal panas striata besar yang kemarin kita ambil ya. Wih, itu si sereal ya guys. Kemarin tuh tidak selamat dan kita taruh freezer guys. Nih, kayak sih dibully ya kalau ini mah ya. Gede banget. Gak selamat akhirnya dia. Tapi deh ini mah ikan konsumsi sih, jadi aku nggak terlalu nyesek ya guys. Soalnya aku juga udah bilang kalau misalnya ini kenapa-napa ya nggak apa-apa. Soalnya memang ini bagus kan buat dikonsumsi ya. Ini asli gede banget ya. Ekornya sobek tuh. Kayaknya sih ekornya sih. Ada yang gigit-gigit guys, biasa lah ya. Cuman ya udahlah ya, karena itu ikan konsumsi juga ya guys. Nah, ini ada ikan laut juga. Kita kasih makan deh ya sebagian ikan laut. Ini aku tuh udah nyiapin ini juga sih, kayak semacam ikan-ikan kayak gini ya. Atau kita coba kali ya guys ya. Ini mah kasih makan iseng aja ya. Kan mau kita pindahin ke sana. Sebenarnya sih bagusnya nggak dikasih makan sih, atau jangan deh. Jadi kasih makan deh. Kita kasih makan sidat aja yang di bawah ya. Sidat di bawah nih kita kasih makan guys. Aku udah siapin ikan mas ini. Ini langsung kasihin aja. Nih banyak banget nih. Kita kasih ke sidat guys. Makan dah. Hanya ikan mas ya. Tahu deh dia bisa ngejar atau enggak ya guys. Biasanya sih dia disuapin soalnya, dan kepala ayam ya. Kalau ikan kayak gini sih aku jarang kasih, tapi aku penasaran dia ada hasratnya nih kalau bisa dikasih. Malah soak, kaget nggak jelas. Kotorannya langsung pada keangkat. Sebenarnya sidat ini kotorannya gede guys tuh. Segede ini ya. Dia kayak batu deh guys ya. Padahal dia kotorannya. Sereal ngalangin. Ini jadi gemoy banget ya. Mau apa? Ikan. Nyobain bang? Jangan dong. Dia pakannya udah bagus, organik guys. Ya masa ya makan ikan kayak gini ya, mentah. Kayaknya nggak makan deh dia kalau misalnya dikasih ikan mas kayak gini mah. Harus tunggu ikan masnya bener-bener depan mulut dia baru dia makan. Kalau nggak udah dikasih makan kali ya. Ini kasih makan belum bro? Belum sih. Belum ya. Harusnya mau makan ya dia. Paling kepala ayam paling ya. Nggak biasa ngejar dia guys. Kita coba buat kasih ke mana ya? Ini aku ada beberapa stok sih. Ikan piranha mau nggak ya dikasih makan ini ya? Kayak nggak pernah lihat dia makan guys. Bete banget aku jujur deh. Kayak nggak mau makan guys. Udah ada cere sebenarnya, tapi nggak tahu deh ikannya dia mau nggak sih? Mau kasih yang meninggo ya guys.
Tidak menarik sama sekali nih. Kemarin tuh aku tuh ketemu sama teman aku yang Brook Bastian itu loh ya guys ya. Nah katanya tuh dia tuh punya temannya tuh punya Firhan Sezi juga sama kayak kita, tapi digabungin. Nah cuman kan karena emang si Sezi ini tipenya itu dia solo ya guys ya. Jadi walaupun digabungin pun mereka tuh punya space masing-masing. Jadi satu di ujung sini misalnya ya, ada yang di ujung situ, ada yang di ujung situ gitu guys. Jadi emang beda-beda space. Oke ya udah deh, kita coba buat kasih makan akuarium kolam ya, pakai ikan mas yang ukurannya kecil-kecil mungkin ya guys. Jadi sebenarnya akuarium kolam tuh, akuarium air laut sorry ya, dia tuh mau makan ikan mas. Cuman beberapa doang yang bisa masuk mulut ya, terutama si grouper itu tuh yang udah gede tuh guys. Nah, ini mau nggak nih dia makan nih guys? Nah itu tuh dia mau makan tuh kalau dia tuh. Nah yang ini doang nih yang bisa masuk makanan. Paling juga sama lionfish sih bisa masuk guys. Oh, nanti dia bakal makan dia. Ikan yang lain sih kayak bisa nih, triggerfish ini bisa dicabik-cabik sama dia. Cuman biasanya enggak sih, memilih untuk tidak makan ya guys. Ntar ikan masnya rata-rata bakal kemakannya sama si grouper itu tuh yang gede tuh. Coba kita lihat ya. Tapi dia tuh kayak punya teritori sendiri gitu loh di ujung sana ya. Nggak paham deh aku juga guys. Kayak nggak ada pergerakan apa-apa ya. Ini ada AST mau nggak ya dikasih makan ikan mas ya? Pada males-malesan makan gitu guys. AST ini pernah mau makan ikan mas gitu nggak sih Li? Atau kepala ayam Li? Cuma disuapin kepala ayam. Kepala ayam ya? Tapi mau ya disuapin ya? Mau nggak sih dia makan kayak gini ya? Jarang sih biasanya guys. Kalau jarang mah berarti kalau mau mas stok ikan mas taruh sini atau Li? Coba nembus ke sini kan? Hah? Nembus ke sini. Dimakan umbo ya kalau nembus itu ya? Kalau umbo sih dikasih makan pasti mau dia guys. Tidur. Tidur ya? Tidur. Oh tuh bangun-bangun. Oh biasanya kalau bangun tidur dia nggak langsung makan kayaknya. Kok lagi pada nggak mau makan ya? Tumben banget ya, ada ketumbenan nih guys ya. Umbo tidak mau makan ini guys. Bongong-bongong aja. Dia masih tidur kali ya? Mau aku bawa ke Nusatik nih. Nanti aku coba buat koordinasiin sama SDI deh. Biar mereka nyiapin akuarium gede buat kita taruh umbo ya guys. Seru banget nanti. Umbo ditaruh di tempat Nusatik guys ya. Nih, kayak gak mau ada reaksi ya. Ini kita taruh di kolam aja deh ikan-ikannya deh guys. Untuk memastikan ya. Untuk memastikan mereka aman ketika dimasukin kolam. Jadi kita coba bener-bener bikin kenyang dulu ikan-ikannya. Ini sebenarnya tuh aku sengaja beli ikan mas. Karena nggak semua ikan di kolam ini itu makan pelet guys. Di awal kita coba kasih makan pelet. Nah sekarang baru kita kasih makan ikan mas tuh. Langsung bereaksi. Biarkan mereka nanti kekenyangan dulu sama ikan-ikan seperti ini ya guys ya. Lovebird aku tuh gacor guys. Dulu ya, suaranya kenceng banget. Wih, biarkan mereka makan ya. Langsung makan guys. Mantap ya. Ini mau aku kuras kolamnya, tapi nggak hari ini kayaknya guys ya. Mungkin nanti kita agendain lagi lah buat kuras kolam. Ini udah oke nih guys. Kita mau coba masukin ini mas. Ada plastik nggak mas? Plastik yang agak gede. Ada. Minta mas, maaf mas. Kita coba ya. Mau masukin toman nih. Oh ini sambil disiapin guys. Kebetulan ini azan ya guys ya. Jadi kayak kita bakal coba buat tunggu azan dulu. Nanti kalau misalnya azannya udah selesai, kita bakal videoin lagi ke teman-teman guys. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini? Teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Kita coba buat seser ya guys. Ini ada Mas Ali juga bantuin. Ini kita udah selesai azan. Tadi azan pertama. RTC dulu kali ya. Wah ini gede ya. Jangan sentuh aku. Waduh nggak nyangka guys asli. Dia makannya apa nih, kepala ayam mas? Kepala ayam. Waduh. Nih, malah ini dia ya. Udahlah yang dapat aja dulu ya. Nih guys, toman dulu. Tapi ini galak enggak? Galak mas. Makanya ini daripada nanti tatin kita hilang ya guys nyawa. Aduh basah mas, sorry mas. Sekalian mandi. Wow. Oke, siap ya. Itu bisa nggak ya ditutup aja, di iniin aja, diikat aja gitu ya. Kita aklimasi dulu soalnya. Biar kita aklimasi dulu lah, biar aman guys. Pakai oksigen ini ya, tembak kayak. Wow. Bisa bolong tau yang kayak gitu. Asli tapi aman mas. Kalau satu tadi bolong ya pasti ya, iya sih. Kalau pakai karet ada nggak karetnya mas? ya. Ada ya, bisa. Tapi sih mas pakai karet. Kayak feelingku mah bakal jebol sih. Soalnya ini plastiknya bukan plastik ini sih, bukan plastik buat ikan sebenarnya. Plastik buat apa ya ini ya mas ya? Yang kayak gini ya? Tipis. Waktu itu bilang buat ikan, dikasihnya gini. Soalnya nggak ada kali ya. Kiloan kayak gitu. Iya kayaknya mikirnya ikan kiloan kali. Tapi nggak apa-apa sih, udah cuman buat sedikit doang kan guys. Cuma sekedar ke kolam doang mah aman ya. Nah aku nggak bisa nih buat naliin si itu tuh nggak bisa. Nanti diiketin dulu. Biasanya grogi sih. Nggak apa-apa, nggak usah diliatin guys. Ini ada RTC juga. RTC tadi waktu kita coba buat seser mah kayak gede banget ternyata ya. Gila. Gede sih. Ini sebenarnya tuh aku mau sekalian ngetes juga kalau misalnya dia diombang-ambingin di sana sekalian aklimasi, nanti respon dari yang lain gimana supaya lebih aman lah ya guys ya.
cara handle-nya dibikin lebih oke lah, biar dia juga nggak begitu stres banget. Jadi ntar kita coba buat tunggu dulu aja beberapa menit lah ya guys, untuk aklimatisasi ya, terserah lah ya. Yang penting teman-teman tahu lah ya maksudnya apa. Biarin kita deketin close up terus ke muka Mas Ali biar malu, biar grogi. Nah udah cukup Mas. Nah udahlah kita ombang-ambingin aja. Wah langsung jebol ya. Guys lihat tuh guys, itu kena mulutnya Toman tadi ya. Kalau tadi satu, Pasti jebol. nih nggak apa-apa. Langsung aja Mas diombang-ambingin. Berat nggak tuh? Aman nggak tuh? Aman ya. Nah kita lihat ya guys. Kita lihat ya dari sini guys. Kita lihat ya. Taruh aja Mas. Wow, lompat lagi guys. Terus aku bisa sih vlog taruh. Si Mas mau turun. Oke. Oke. Nah ini guys. Ini cuma beberapa menit mah aman lah. Apalagi Toman kan. Kenapa tuh? Baik kali ini. Nggak apa-apa lah. Cuma sebentar dah. Yang penting mah ini suhunya juga harusnya udah sama. Soalnya kan sama-sama di outdoor. Nggak apa-apa lah ini supaya nggak begitu kaget-kaget banget lah ya guys. Oke, kita coba RTC Mas sekarang Mas. Masih ada kan ya plastik kayak gitu ya? Masih ada plastik kayak gitu. Nih iseng banget sih si Sereal. Turun ke bawah nih lolos dia guys. Oh pakai ini aja nih padahal. Seser ini aja nih. Ini seser lebih bisa dihandle. Kita coba cek ya guys. Tapi jebol nih pasti sesernya. Guys, lihat guys, gede banget. Terus gede ini tuh. Karena dari kecil ya. Jadi deh abang. Ini abang-abang pinggir jalan yang borong-borong ikan gitu kan. Ada RTC. 2 juga nggak apa-apa lah nanggung. Ini kita isiin air dulu juga ya kayak tadi ya. Sama sih kayak tadi ya guys ya. Kita masukin air. Nanti airnya setelah itu kita diombang-ambingin lagi di sana. Cuman nggak akan terlalu lama-lama lagi. Apalagi RTC mah nggak begitu kuat guys. Ini kita isi air secukupnya lah ya. Nggak bersihin lagi akuariumnya. Ya ntar bersihin lagi berarti akuariumnya. Nanti mau kita isi yang lain. Yang ukurannya berarti sebenarnya kalau misalnya ini isinya cuma ikan patin sama cuma ikan tapah mah aku isiin ikan yang agak kecilan juga Oscar gitu-gitu bisa Mas. Ini yang masalah tuh RTC sama si Toman yang bikin kita nggak bisa nambah ikan lagi. Kurang masih ya. Wah, Kakak suka ikan predator ya? Ini mau dijadiin ikan predator, iya aku suka ikan predator. Mau jadi ikan predator. Cuman ini kayak nggak tahu apa ya guys ya. Kayak apa ininya ya? Kotor tuh ini, ini doang sih ya, jernih isinya mah ya? Iya. Oh oke. Ternyata ini doang nih, harus di, ini apa? Sikat doang ternyata guys. Aku takutnya filternya nggak ngejar, filter ini. Cuma harusnya ngejar sih. Apalagi kita kan udah pakai pompa dari Risen yang terbaru. Harusnya sih ngejar guys. Harus ngejar lah itu. Cukup lah ya? Apa enggak nih? Ya udah kita coba dulu deh. Kita pakai ini aja nih sesernya guys. Bismillah ya, pemindahan ikan ke kolam sesuai cita-cita kita guys ya. Ini sama ikan buat di kolam, kenapa tapah ikut masuk ya? Ini tapah nih nggak pernah kelihatan tuh guys tuh, tapah tuh. Begitu tuh bentukannya tuh, nyebelin. Habis tuh. Ya abis sama RTC sama Toman. Tapi dia termasuk kuat ya Kak? Tapah. Iya. Tapah lumayan kuat. Nih, RTC guys. Itu dari kecil. Wow, nggak apa-apa lah, ini mah diinin aja lah guys. Yang penting mah aklimasi lah, nggak usah dikaret lah kalau ini mah. Gini aja nih, langsung sobek. Gini aja lah tuh. Biarin Mas, gini aja nih, yang penting airnya sama lah. Wah langsung sobek guys, asli. Wah ini kayaknya nggak bisa lama-lama deh kalau ini mah. Soalnya dia juga marah. Dan ukurannya mah sebenarnya kalau dia mah kompetitif lah, bisa lah guys ya kayaknya. Bisa lah mereka bersaing. Wah ini nggak bener nih, aklimasinya nih kayaknya nggak akan bisa lama-lama nih guys. Udah bolong gua. Dia udah bolong soalnya. Soalnya memang kalau yang kayak gini mah dia punya patil. Ini awalnya mau aku ombang-ambingin dulu tapi kayaknya nggak bisa lah. Udahlah biarin kita masukin aja. Nyengat nggak Kak? Nyengat. Iya, kayak Matil gitu. Iya. Ada patilnya cuman nggak tahu deh kalau misalnya ada bisanya atau enggak. Nah, udah biarin lah masukin aja. Tuh guys. Enggak. Langsung masukin guys. Oh iya, ada Arapaima guys. Bentar. Bentar. Langsung teralihkan guys. Enggak sih, nggak kekecilan sih, segini mah bisa lah harusnya. Bisa kok guys. Wah guys langsung pada dateng siraman rohani guys. Kita distraksi ya. Karena ikan baru. Enggak juga sih, kayaknya nggak peduli sih ikan yang lain mah. Cuman dia secara ukuran sih harusnya udah oke guys. Soalnya ikan yang lain juga kepalanya kan gede tuh. Nggak bisa ngapa-ngapain guys. Cuek kok. Cuek. Oh cuek guys. Tinggal Toman nih. Toman aku nggak tahu nih. Toman aku agak-agak khawatir. Soalnya kan kalau Toman kan dia kan di top ya, di atas tuh. Bisa kan dia aktif juga guys. Nggak tahu deh. Ini kalau RTC aman nih. Semoga nanti kita ada mereka bersebelahan sama RTC yang lain ya. Mau coba keluarin yang Toman Mas. Jadilah keluarin aja lah, nggak apa-apa lah. Oke guys. Ada itu ya. Kalau nggak bisa saya nyemplung. Bisa tuh. Wih, gila. Mau dikeluarin aja lah guys. Awalnya mau aklimasi gitu-gitu, cuman kagok lah. Kayaknya aman lah. Soalnya secara suhu sama guys harusnya ya. Sama-sama outdoor ini. Oh iya, ada RTC ya, sama baung juga. Ukurannya sama. Itu malah mereka udah oh iya guys, udah ngumpul bareng keluarga guys. Halo, sama temennya guys, halo. Cuek ya? Wow. Mana RTC yang baru mah cerah lagi warnanya. Semoga cerah sampai ke depannya ya guys. Wow. Nah ini nih ikan Toman nih. Toman ini
Kan dulu aku pernah punya juga yang raksasa ya guys ya, tapi kan udah nggak ada. Nah ini penggantinya, cuman kita peliharanya dari agak kecil supaya dia nggak mendominasi. Jadi kalau misalnya dia udah mendominasi, terusnya ada dominator lain juga suka stres. Kalau gede-gede kan gampang stres ya. Biasanya kalau dari agak kecil kayak gini dia lebih tahan banting, nggak gampang stres. Bismillahirrahmanirrahim nih. Bismillah. Wow, kecil guys. Dulu aku pernah toman tapi nggak sekecil ini sih, agak gedean. Nggak segede ini, agak kecilan. Pas baru masuk, baru beberapa detik langsung dimakan sama teman yang gede. Secepat itu langsung dikejar, sebret, langsung disambar dimakan. Umur dia di sini cuma 5 detik guys. Langsung hilang. Nah kalau ini aman ya harusnya nih. Nah dia juga udah mulai eksplorasi ya. Dia yang membuat aku pusing. Nah ini pusing nih kalau ada dia, soalnya suka gigit ikan yang lain. Ini yang membuat aku pusing. Apa tuh? RT. RT apa? Si Toman? Iya. Yang dulu gede itu? Enggak, yang ini? yang kakak telepon pagi-pagi yang saja sakit. Oh iya, yang dulu, iya. Ini semoga aman nih, kalau yang ini mah harusnya aman sih guys. Diharapkan ya dengan ditaruh di kolam kan biasanya dia jadi lebih cepat gede. Karena kan makannya kan lebih banyak dan ukuran dia explore kan lebih gede. Biasanya sih dia nggak kesentet. Nah ini biarin aja dulu beberapa. Iya ruangannya kan gede, jadi dia bisa berenang kemana-mana. Kemarin enggak. Apa tuh? Pinginnya sih lebih yang gede yang. Oh bisa harusnya bisa. Tapi enggak sih, yang kemarin tuh udah max size kayaknya kalau Toman mah nggak terlalu gede. Yang sebenarnya bisa gede banget di sini ya, ukurannya gede banget ikan aligator sebenarnya mas. Ikan aligator tuh kalau mas tahu gedenya itu tuh bisa segede dari ujung ke pipa itulah, ke tutup pipa itu tuh, gede banget. Bisa sampai 2 meteran lebih guys. Ikan aligator badannya gede banget. Arapaima juga sama. Jadi arapaima sama aligator tuh sama-sama dia bisa gede. Tapi kalau misalnya udah di satu titik, biasanya dia besarnya tuh jadi kayak pelan gitu loh ya guys. Nah yang ganas di sini tuh sebenarnya lebih ke ikan aligator sih kalau menurutku ya. Yang suka ganggu-ganggu tuh ikan aligator, suka gigit-gigit. Kalau ikan arapaima kan tipe-tipenya kan dia kan nyedot. Jadi harusnya sih nggak begitu mempengaruhi kondisi ikan-ikan baru. Dan yang aku bikin kemungkinan bakal aman tuh karena ikan bawal juga kan kita pelihara dari kecil nih guys. Kalau bawal ya dari kecil banget, malah kalau bawal ya. Bawal aja bisa. Yang lainnya harus bisa guys. Aku juga pengen nambah bawal lagi sebenarnya sih, lebih ke bawal pacu yang albino tuh ya guys ya. Dulu aku pernah punya, aku hibahin karena dia istilahnya suka iseng ya. Tapi sekarang kalau aku lihat-lihat lagi kayaknya bawal ditaruh di sini udah lebih bisa terima lah aku ya guys ya. Semoga ntar kedepannya kita dapat bawal pacu dan kita bisa buat masukin ke sini lagi gitu loh ya guys. Masih ada ikan-ikan mas juga tuh di bawah situ. Sebenarnya yang tadi kita kasih ya. Ini bisa buat distraksi mereka juga, dan biasanya kalau ikan-ikan kayak gini nggak akan lama guys ya. Umurnya paling cuma beberapa hari aja juga udah hilang. Kayak gitu sih ya guys. Nah ini udah lebih oke. Cuman berarti mas untuk saat ini kita coba pantau banget ya si ikannya ya. Ntar sore kita lihat, terus kita pokoknya kalau misalnya dia udah agak-agak kayak terbuli gimana-gimana, ada kebuli aja dikit gitu kayak sobek kayak gitu-gitu, langsung kita pindahin aja. Terutama Toman sih. Kalau Toman aku agak khawatir. Kalau ikan yang ini mah insya Allah aman lah. Aku nggak pernah ada kejadian aneh-aneh soalnya kalau RTC mah memang ikan yang gak tahu ya guys ya, dia kuat banget lah guys. Cepet gede, dia kuat banget. Kalau misalnya ini air di dalam ini mas, ini airnya sedalam ini nih misalnya nih, tekanannya kan jadi lebih neken ya. Nah itu biasanya dia jadi lebih gede. Bisa segede ini. Di rumah temanku tuh segede ini. Kalau udah segede ini gila sih. Karena kondisinya di bawah sih aman. Iya. Kalau ini kondisinya di lantai 1 aman nih, karena di lantai 3. Jadi kayak aku takut guys. Makanya ini ya udahlah biar aja segini. Kayak gitu sih ya guys ya palingan ya. Kita bakal coba buat turun lah ya guys ya. Kita coba lihat lebih deket ya. Ini kita lihat dari lebih deket guys. Nah ini dia, ini RTC ya. Semoga RTC-nya gini terus warnanya nih. Jadi dia akan lebih cerah dibandingkan yang lain. Dan sebenarnya kalau kita lihat tuh di sini berarti lele yang ada di sini tuh tipenya ada RTC tuh yang itu. Terus juga ini nih ada lele ini nih, ini yang albino. Ini juga ada nih, ini lele dumbo apa sangkuriang gitu lah ya guys ya. Ini juga jenis lele-lelean ya, catfish. Emang dia tipe-tipe bawah. Ada baung juga tuh di belakang tuh. Baung jati saguling ya, dari saguling gitu lah guys ya. Baung dari saguling. Ukurannya emang udah max kayaknya segitu, paling ngegedein juga nggak terlalu gede-gede banget. Terus juga tadi RTC kan ada 3 ekor tuh, ini RTC 3 ekor ya. Sejenis catfish. Oxydoras niger juga catfish tuh ya. Nah kemarin tuh ada yang kocak tuh, ada sapu-sapu di sini, tapi kepalanya nyangkut ke mesin ya mas ya, ke kayak kap mesin gitu, akhirnya dia tewas ya guys. Tapi sapu-sapu ini sih, sapu-sapu yang invasif itu sebenarnya, yang dipotek-potekin kepalanya guys ya. Ikan patin juga sebenarnya sejenis catfish sih guys, kalau teman-teman lihat ya. Jadi dia tuh emang punya kumis juga, nah gitu. Kalau jenis-jenis gurame kita ada juga di sini, cuma 1 ekor sih, gurame soang aja. Which is ini gurame yang kita suka konsumsi ya guys. Tapi ukurannya aja ini yang agak besar gitu kan. Pengen gurame padang yang segede punya ini sih, punya hobi Yahut sebenarnya guys ya. Cuman kita udah 4 kali masukin gurame padang ke sini nggak ada yang selamat guys. Ujung-ujungnya jadi
Gurame bakar semua. Soalnya pada jelek mentalnya gitu loh, kalah semua mentalnya. Padahal udah bagus nih, udah di kondisi masukin sini stres. Pas dibalikin lagi ke tempat yang lain, dia udah keburu stres, akhirnya nggak selamat. Banyak kayak gitu. Gurame Padang belum aku berhasil lakukan ya. Terus ada ikan bawal juga di sini. Kalau bawal tuh nggak pernah stres tuh bawal tuh di situ tuh. Itu bawal biasa sih buat konsumsi juga. Yang bikin aku suka warnanya silver ya, bukan yang hitam banget. Jadi kayak oke, masih tetap kelihatan gitu ya guys ya di sini. Ntar kita mau tambahin yang bawal pacu yang tadi aku udah bilangin. Terus juga ada ikan cana juga di sini, beberapa ikan cana ya. Yang pertama tuh ada cana itu tuh berduaan tuh di situ di tangga tuh. Cana striata ya guys ya, yang itu atau ikan gabus. Terus juga ada cana maru. Ada cana maru yang berwarna, tadi mana ya yang berwarna? Yang warnanya keluar ya guys. Apa yang itu ya? Soalnya dia bisa keluar warnanya, bisa stres juga warnanya jadi iya, jadi ada kembangnya. Oh itu di ujung sana tuh. Jadi di ujung-ujung. Tapi dua-duanya sama-sama nggak ada kembangnya, nggak adaptasi dengan baik berarti ya guys, belum adaptasi ya. Sama toman yang tadi kita masukin juga ini termasuk cana juga, cana micropeltes ya. Dan dia malah ikan cana terbesar ya guys ya sebenarnya ya, yang akan ada di sini. Arapaima gigas sama alligator juga paling ya, untuk keluarga yang dari Amazon dan ikan-ikan yang mirip lah. Sebenarnya nggak mirip sih ya, alligator ya, arapaima ya guys ya. Tapi ini juga tipe-tipe ikan yang bisa jumbo banget. Paling itu sih ya guys. Dan untuk ikan-ikan yang lain belum aku tambahin lagi, atau mungkin teman-teman ada ide ya, kira-kira ikan apa yang cocok buat ditaruh di sini ya guys ya. Bisa langsung aja tulis di kolom komentar guys. Jadi mungkin kayak gitu ya guys ya. Paling terakhir nih aku mau kasih footage yang lebih enak aja buat teman-teman ya, kondisi kolam kita sekarang guys. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman kalian sama hewan-hewan guys. Doain semoga ikan-ikan yang tadi aman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.